Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pagi hari ini kita belajar mengenai pertemuan ke-13 fisiologi hewan. Dan maaf ya, kita pembelajarannya lewat video pembelajaran karena hari ini ada monitoring dari LPM untuk mengetahui sejauh mana perkembangan akreditasi dari prodi. Doakan ya, semoga prodi kita ini diberikan kemudahan untuk melakukan akreditasi dan akreditasinya berjalan lancar dan hasilnya juga baik ataupun sangat baik, yaitu akreditasinya B. Baik ya, saya mulai saja. Di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar mengenai mekanisme reseptor. Mekanisme reseptor itu ada 3. Ada fotoreseptor, kemoreseptor, dan elektroreseptor. Untuk pokok bahasanya, reseptor itu ada 3, ada fotoreseptor, kemoreseptor, dan elektroreseptor. Untuk reseptor itu sendiri, dia adalah unit sensoris yang fungsinya menyampaikan informasi dunia luar ke susunan saraf pusat, dan struktur ini mengubah rangsangan, baik itu panas, tekanan, cahaya, suara, dan lainnya menjadi sinyal yang mencetuskan potensial aksi pada saraf sensoris. Kemudian alat penerima rangsang itu berupa reseptor adalah alat penghasil respon, kemudian ke efektor. Jadi alat penerima rangsangnya ini dia itu dimulai dari alat indera, kemudian ke bagian percabangan sistem saraf, kemudian hasilnya itu nanti akan diolah oleh otak dan hasilnya itu akan disampaikan ke bagian efektor ataupun kepada organ tubuh lainnya. Sehingga nanti organ tubuh akan merespon. Kemudian reseptor ini bekerja secara khusus, jadi beda reseptor, maka beda jenis rangsang yang juga akan diterima. Kemudian klasifikasi berdasarkan strukturnya itu ada mekanoreseptor, ada termoreseptor, magnetoreseptor, kemudian ada fotoreseptor, kemoreseptor, dan elektroreseptor. Untuk fotoreseptor sendiri, dia adalah mata. Ini bisa dilihat, ini berbagai mata pada makhluk hidup, baik itu pada ini cacing pipi, kemudian mata faset, dan mata majemuk itu bisa dilihat pada arthropoda. Kemudian sistem fotoreseptor itu, dia ini struktur fotoreseptor pada hewan, ada yang berupa bintik mata ataupun eye spot, contohnya pada hewan euglena, kemudian ada makuk mata, ini contohnya pada cacing planaria, mata majemuk, ini contohnya pada serangga, laba-laba, dan crustacea. Dan mata lensa tunggal itu terdapat pada invertebrata, contohnya ubur-ubur, dan vertebrata, contohnya pada ikan, burung, dan manusia. Ini invertebrata planaria bisa dilihat itu ada eye-spotnya, kemudian ada aurikulernya, dan itu ada berbagai ini reseptornya, ada mekanoreseptor untuk merasakan ini berupa rangsangan mekanik, kemudian ada kemosensori berupa rangsang kimia, kemudian ada leg sensori berupa rangsang cahaya, dan interneuron itu adalah yang menghubungkan percabang satu dengan lainnya untuk menerima rangsangan. Kemudian untuk invertebrata itu ini berupa mata majemuk. Di situ bisa dilihat itu ada kepala dengan senyawa dari ataupun komponen dari matanya itu. Kemudian yang B itu adalah 4 omatida ataupun bagian-bagian dari mata yang dihapus dan sudah bermodifikasi. Kemudian sistem fotoreseptor itu berupa mata ini bisa dilihat pada manusia. Ini ada dia penampang melintang diagmatik itu ada bagian-bagian dari mata. Kemudian untuk fungsi mata itu sendiri, dia adalah sebagai indera penglihatan yang menerima rangsangan berupa berkas cahaya pada retina dengan perantaraan nervus opticus ataupun saraf mata dan menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan di otak untuk ditafsirkan.
Kemudian bagian luar mata itu fungsinya melindungi mata dari iritasi dan cedera. Ini terdiri dari kelenjar lacrimalis, konjungtiva, dan kelopak mata. Bagian-bagian mata itu ada sklera, kantong tebal terdiri dari jaringan fibrosa, yang fungsinya untuk memutus bola mata, kemudian mempertahankan bentuk bulbus oculi, dan juga ada kornea, ini membiaskan berkas cahaya sehingga tidak menjadi berpencar, dan akhirnya itu bisa terkumpul. Kemudian ada koroid, ini membran berpigmen melanin yang fungsinya untuk mencegah pantulan cahaya. Ini mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian ada aqueous humor, cairan bilik mata, cairan di bilik di depan lensa itu sama dengan adanya cairan ekstrasel, dan ada lensa kristalina. Masa tembus cahaya ini berbentuk bikonkav, fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Kemudian ada vitreous humor, ini cairan di belakang lensa seperti agar-agar, mengandung mukoprotein, dan retina ini terdapat reseptor yang peka terhadap cahaya. Kemudian ada iris, mengandung pigmen berwarna, ada pupil untuk mengatur masuknya cahaya, dan otot-otot mata itu ada 7 buah. Kemudian retina ini terdiri dari 10 lapisan dari luar ke dalam. Yang pertama lapisan pigmen itu mengandung melanin. Yang kedua ada lapisan sel-sel fotoreseptor. Ketiga ada membran pembatas luar, dan keempat ada lapisan inti luar. Yang kelima itu ada lapisan fleksiform luar. Keenam ada lapisan inti dalam. Ketujuh ada lapisan fleksiform dalam. 8 itu ada lapisan sel ganglionik. Kesembilan ada serat saraf mata, dan ke-10 membran pembatas dalam. Kemudian sel di retina itu ada sel reseptor, fotoreseptor, ada sel batang, ini menerima bayangan hitam putih, banyak terdapat di perifer retina. Kemudian ada sel kerucut, menerima bayangan berwarna, banyak di fovea centralis. Kemudian ada sel horizontal, terletak secara lateral menghubungkan sel kerucut dan sel batang ke satu sama lain, dan ke sel bipolar. Kemudian sel bipolar ini meneruskan sinyal dari fotoreseptor ke sel ganglion. Kemudian ini bedanya antara sel batang dan sel kerucut pada mata. Untuk sel batang itu bentuknya tipis, 50 kali 3 mikromolar. Kemudian sel kerucut itu bentuknya kerucut panjang, ukurannya 60 kali 1,5 mikromolar. Kemudian sel batang itu terdapat di retina kecuali pada bagian fovea. Dan sel kerucut ini terdapat di retina pada bagian fovea. Sel batang itu ada sekitar 120 juta per mata, dan sel kerucut sekitar 6 juta per mata. Kemudian sel batang itu mengandung pigmen rhodopsin, sel kerucut itu mengandung iodopsin. Kemudian untuk sel batang ini dia peka terhadap cahaya intensitas rendah, jadi ini gunanya untuk melihat di ini ya, di apa ya, di keadaan yang gelap. Kemudian sel kerucut itu peka cahaya intensitas tinggi dan warna. Jadi ini gunanya untuk melihat keadaan sekitar yang masih ada cahaya. Kemudian sel batang itu lebih banyak akan bekerja pada malam hari, sedangkan sel kerucut itu digunakan pada siang hari. Biasanya pada hewan-hewan vertebrata, misalnya burung, entah itu burung elang ataupun burung hantu, dia itu memiliki kelebihan, baik itu kelebihan sel kerucut ataupun sel batangnya, yang gunanya itu melakukan pemangsaan, baik itu di siang ataupun malam hari, sehingga mereka lebih mudah untuk melihat mangsanya dari jauh. Kemudian ini ada organisasi dari retina dan bagian-bagiannya. Kemudian bagian fotoreseptor itu ada 3 bagian, ada segmen luar berhubungan dengan lapisan pigmen retina. Di dalamnya terdiri dari ratusan hingga ribuan lempeng yang mengandung pigmen peka cahaya. Kemudian ada segmen dalam mengandung sitoplasma, mitokondria, beserta organel lainnya dan inti. Mitokondria ini berperan dalam menyediakan energi yang fungsinya untuk fotoreseptor. Kemudian ada badan sinap, ini berhubungan dengan sel neuron berikutnya, yaitu sel bipolar dan sel horizontal, dan di dalamnya itu terkandung neurotransmitter.
Kemudian komponen kimiawi dari penglihatan, yang pertama itu pigmen rhodopsin. Ini dihasilkan oleh fotoreseptor yang akan terurai bila terkena cahaya. Ini terjadi penyerapan energi cahaya. Kemudian yang kedua ada vitamin A. Komponen penting pada zat fotokimia sebagai prekursor pigmen rhodopsin, dan itu ada bagian-bagiannya, ada bagian retinal, kemudian retinal acid dan beta karotin. Jadi ini ya, pigmen ini dia itu mengandung semacam vitamin yang gunanya itu untuk membuat mata itu menjadi lebih sehat. Kemudian ini foto transduksi, bisa dilihat itu, ini mungkin proses penerimaan dari cahaya supaya itu terjadi penglihatan yang lebih jelas. Kemudian alurnya itu foto transduksi, ada isomerasi retina oleh cahaya, kemudian mengaktifasi rhodopsin, kemudian aktivasi protein G, setelah itu aktivasi enzim fosfodiesterase, kemudian terjadi ini CGMP itu proteinnya lepas dari kanal Na+. Setelah itu terjadi hidrolisis CGMP menjadi GMP, kemudian saluran Na+ ini akan menutup, kemudian terjadi permeabilitas membran terhadap Na+ dan menurun, dan akhirnya fotoreseptor itu akan terhipopolarisasi. Kemudian pemrosesan informasi visual itu berkas cahaya dari suatu objek akan dibiaskan ke arah pupil oleh konjungtiva, kornea, aqueous, dan vitreous humor. Kemudian lensa mata ini akan memipih ataupun mencembung untuk memfokuskan bahayangan di retina. Kemudian sel fotoreseptor itu akan menerima stimulus, lalu terjadi pembentukan impuls di segmen luar fotoreseptor, dan terjadi perambatan impuls, baik itu fotoreseptor, bipolar ganglion, kemudian menuju akson sel ganglion ke saraf optikal, akhirnya bertemu di kiasma optik, kemudian diteruskan ke nukleus genicula lateral, dan akhirnya ke korteks visual primer. Nah, disitulah ini terjadi suatu proses untuk penerimaan cahaya sampai itu untuk diolah di otak. Sekarang ke kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah proses, yaitu proses kemoresepsi akibat adanya sensitivitas sel terhadap molekul kimia. Kemoresepsi ini adalah interaksi bahan kimia dengan kemoreseptor terdapat pada vertebrata dan invertebrata. Ada dua tipe, yaitu reseptor olfaktorius untuk mencium bau dan reseptor gustatorius ini untuk kontak yang berhubungan dengan rasa. Jadi ini berhubungan dengan lidah ya. Kemudian kemoresepsi ini adalah sistem sensor orisinal. Kelebihannya tidak perlu ada proses transduksi sensoris, bersifat spesifik. Kekurangannya tidak terlalu cepat. Untuk zat volatil yang ada di udara, molekul itu harus didapat dalam bentuk solid ataupun zat larut. Kemudian kemoreseptor pada insekta ataupun perasanya itu pada insekta adanya di mulut, kemudian ada di antena kaki. Umumnya itu berupa rambut plurisensoris yang kaku. Struktur rambutnya sensoris itu pada insekta ada 5 neuron di dasarnya sebagai kemoreseptor. Yang pertama ada reseptor gula, kedua ada reseptor air, kemudian ada 1 atau 2 reseptor garam, kemudian ada 1 ataupun 2 reseptor lainnya. Kemoreseptor insekta itu juga mempunyai fungsi untuk memantau kadar oksigen dan karbon dioksida dalam cairan tubuh, serta untuk menerima rangsangan berupa feromon. Biasanya feromon ini berupa zat kimia, kemudian mudah menguap, dilepaskan hewan tersebut di udara, dan dapat digunakan sebagai persinyalan bagi hewan lainnya. Jadi untuk sama spesiesnya itu biasanya digunakan sebagai alat komunikasi gitu. Misalnya jika suatu ini ya, semut itu misalnya dia itu mungkin tersesat pada suatu daerah tertentu, kemudian dia itu melepaskan hormon feromon, kemudian hormon feromon ini akan diterima oleh kelompok dari semut itu sehingga dia akan memberikan ini persinyalan untuk dibantu untuk ditolong. Tunggu sebentar.
Kemudian mekanisme kemoreseptor itu ada molekul kimia yang masuk, diikat oleh kemoreseptor tertentu pada hewan itu, terjadi potensial aksi, kemudian dia itu akan dibawa oleh akson kemoreseptor ke kuncup olfaktoris di otak untuk diolah. Jadi ini semacam apa ya, alat komunikasi jauh pada hewan gitu, sehingga dia itu bisa mengetahui keberadaan dari spesiesnya. Kemudian mekanisme kemoreseptor untuk lanjutannya, potensial aksi itu akan mendepolarisasikan membran terminal akson, kemudian Ca2+ ataupun kalsium masuk, terjadi eksistosis ataupun ini pengeluaran vesikel sinaps, akhirnya terjadi pelepasan neurotransmitter yang mengandung ACH, reseptor pada membran pasca sinaps, peningkatan permeabilitas membran, kanal NAPS terbuka, terjadi depolarisasi, arus sinaptik itu mengalir ke dalam sel, dan akhirnya terjadi pembangkitan potensial aksi. Sekarang ke elektroreseptor. Ini adalah reseptor yang dapat mendeteksi aliran ataupun medan listrik di sekitarnya. Terdapat pada hewan akuatik seperti pada hewan hiu, pari, lele. Mamalia ini punya elektroreseptor. Contohnya ini pada hewan platypus. Ini berhubungan dengan erat dengan urat sisinya pada ikan. Kemudian elektroreseptor ini medan listrik dari aktivitas otot yang di dalamnya terdapat organ listrik. Ini digunakan sebagai pertahanan ataupun bentuk pertahanan diri. Contohnya ini bisa pada ini ya, belut listrik. Batas minimumnya itu adalah sekitar 0,01 mikrovolt per cm pada beberapa spesies ikan. Elektroreseptor ini cukup sensitif terhadap rangsangan mekanik, cahaya, kimia, dan suhu. Beberapa perilaku spesifiknya untuk elektroresepsi termasuk untuk mendeteksi mangsa dan penghindaran terhadap predator. Pada beberapa ikan dengan organ elektroreseptor ini sudah tervariasi ataupun sudah berbeda, dan elektroresepsi ini juga digunakan sebagai sensor lokasi objek aktif dan komunikasi sosial. Jadi sebagai ini ya, sebagai alat komunikasi gitu. Jadi pada manusia itu bisa pakai HP, sedangkan pada mereka ini pada hewan-hewan dia itu menggunakan ini semacam senyawa ataupun metabolit sekundernya berupa misalnya tadi itu pada serangga misalnya menggunakan hormon feromon, sedangkan pada hewan yang di perairan misalnya ini pada entah itu belut listrik ataupun lainnya itu menggunakan senyawa kelebihan listriknya untuk ini mengetahui komunikasi dari jarak jauhnya. Beberapa jenis ikan itu akan membagikan arus listrik dan menggunakan elektroreseptor untuk menemukan letak benda misalnya mangsa yang akan mengganggu arus tersebut. Kemudian platypus, jenis mamalia monotrema, ini memiliki elektroreseptor di paruhnya yang gunanya untuk mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh otot krustasea, kata ikan kecil, dan mangsa yang lain. Nah, ini elektroreseptor hiu, kemudian ini pada platypus. Dibaca sendiri nanti bahasa Inggrisnya. Nah, ini tuh gunanya untuk pada platypus itu, dia itu untuk mengetahui keberadaan di sekitarnya. Kemudian elektroreseptor pada ikan. Otot dan cairan tubuh ikan ini adalah media yang dapat dialiri arus listrik sehingga ikan ini bersifat konduktor terhadap listrik ataupun ini menghantarkan. Kemudian lateralin dalam merespon arus listrik dari lingkungan ke dalam tubuh. Ini dibantu oleh organ neuromas dan sel rambut menuju otak kemudian disampaikan ke seluruh bagian tubuhnya. Jika daya hantar ikan itu lebih kecil atau sama dengan air, maka biota air itu sudah merespon medan listrik, dan sebaliknya ikan lebih besar daripada air maka ikan akan lebih mudah merespon medan listrik. Nah, ini adalah jenis-jenis dari elektroreseptor. Kemudian mekanisme elektroreseptor itu ada impuls, kemudian masuk ke lateralin, neuromas, saraf, ke sel rambut, otak, dan akhirnya ke tubuh. Baik ya, ini materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di Google Classroom.
Dan jika tidak, saya akhiri saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.